Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Johannes Ferdi Caprionurak, kelas B NIM 18030300060, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membuat video berdasarkan makalah yang saya buat untuk memenuhi nilai UTS Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, saya langsung masuk saja ke bagian isinya. Di sini saya mengambil masalah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai implementasi dari Perda nomor 15 tahun 2011. Penyelesaian menggunakan metode Rocipi. Baik. Setiap daerah menyesuaikan perda pajak daerah yang dimiliki setelah berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila adanya sumber penerimaan yang cukup pada daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari 4, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dan pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain. Dari keempat sumber tersebut, retribusi daerah menjadi sangat penting untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memberi layanan yang baik untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Peranan retribusi daerah yang besar dalam pembentukan PAD mencerminkan kemampuan pemerintah untuk melayani semakin baik. Formasi PAD Kota Kupang menunjuk bahwa peranan pajak daerah semakin meningkat, sementara retribusi daerah mengalami penurunan secara relatif terhadap total PAD. Rumusan masalah: bagaimana kontribusi retribusi pelayanan di tepi jalan umum dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut penjelasan secara singkat metode Rocipi. 1. Rule atau peraturan. Dalam kajian ini, hal yang dilihat adalah keterkaitan dengan implementasi kebijakan Perda Parkir Nomor 15 Tahun 2011. Tugas dan tanggung jawab dari pihak-pihak lain dijelaskan secara rinci. Analisis aspek rule Perda Nomor 15 Tahun 2011. Diketahui bahwa pada isi Perda khususnya bab 1 kebijakan umum pasal 1 tidak memuat secara lengkap penjelasan-penjelasan yang terkait dengan objek pungutan retribusi. 2. Opportunity atau kesempatan mengkaji sejauh mana respon aturan yang ditetapkan Perda Parkir Nomor 15 Tahun 2011. Apakah aturan tersebut menciptakan peluang baru yang sifatnya positif atau sebaliknya. 3. Capacity atau kemampuan. Dalam hal ini dilihat kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan yang diatur dalam Perda Parkir Nomor 15 Tahun 2011. Pada prinsipnya setiap aktor mempunyai keinginan untuk menitikberatkan pada hal pungutan retribusi parkir yang harus ditaati oleh para aktor tanpa aturan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban semua aktor, maka terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh para aktor. 4. Komunikasi. Dalam kajian ini lihat apakah masalah yang timbul dikarenakan ada permasalahan dalam komunikasi, kurangnya komunikasi dan manajemen yang kurang sehingga terjadi masalah-masalah yang dilakukan oleh petugas retribusi. Misalnya sesuai dengan ketentuan parkir harus menggunakan tanda pengenal atau kartu identitas sendiri berupa rompi bernomor huruf yang bertuliskan huruf akhir Kota Kupang pada punggung belakang, serta celana panjang berwarna gelap dan sepatu kets, juga fluid dan lampu senter jalan. Namun ketentuan ini juga belum dijalankan secara baik. 5. Kepentingan atau interest. Dalam kajian ini akan eksplorasi berbagai keuntungan dan kerugian
dalam melakukan implementasi. Keuntungan dalam hal ini sudah ada perda yang mengatur tentang retribusi sehingga mengurangi pungutan liar. Kerugiannya, hal-hal yang diatur dalam perda tidak dimuat secara lengkap tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek pemungutan retribusi. 6. Proses dalam ini sejauh apa mekanisme yang diatur dalam Perda Parkir nomor 15 tahun 2011 dan pengimplementasiannya. Nomor 7. Ideologi atau nilai dan sikap. Dalam kajian ini akan dilihat sejauh mana stakeholders meyakini bahwa pengendalian dan evaluasi adalah bagian penting dari sistem perencanaan sehingga mereka secara sukarela melaksanakan apa yang diatur dalam Perda Parkir nomor 15 tahun 2011. Kesimpulan, Perda nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan telah diimplementasikan kepada masyarakat. Namun implementasi Perda tersebut belum dapat menyumbang bagi PAD Kota Kupang secara signifikan. Perda Parkir nomor 15 tahun 2011 bertentangan dengan kenyataan di lapangan, terutama pada pasal 12 ayat 1. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal pengelolaan parkir dan ketentuan tentang hak dan kewajiban para aktor. Dalam praktik ini di lapangan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemegang peran, baik pelaksana peraturan, pengelola parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir, terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan parkir yang kurang akuntabel, serta pelanggaran hak dan kewajiban setiap aktor. Akibat dari hal tersebut belum tersirat dalam Perda tersebut. Saran dalam rangka memecahkan perilaku yang menyimpang dari para aktor pemegang peran, baik itu lembaga pelaksanaan aturan, pengelola parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir, sehubungan dengan aktivitas pelayanan perparkiran di Kota Kupang, maka solusinya adalah Perda perlu merevisi Perda nomor 15 tahun 2011 di mana bab tentang pengelolaan parkir dan bab tentang hak dan kewajiban setiap aktor harus tersirat dalam Perda tersebut. Sekian video dari saya tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai implementasi dari Perda nomor 15 tahun 2011, penyelesaian menggunakan metode ROCP. Terima kasih dan selamat pagi.